Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Satu sukacita bagi kita semua kalau Tuhan sudah menuntun menyertai kita melewati tahun 2020 dan memasuki tahun baru tahun 2021 dalam anugerah, dalam kasih sayang dan perlindungan dari Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya sampaikan dari Bukit Sultan Raja, Kota Palu. Dan firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman Tuhan hari ini saya berbicara tentang Ebenezer. Satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Ada orang nama Ebenezer, bahkan ada gereja nama Ebenezer, persekutuan atau apapun bisa namanya bisa menjadi Ebenezer. Tetapi Ebenezer itu punya makna yang luar biasa. Dilatar belakangi oleh pergumulan orang-orang Israel saat berhadapan dengan bangsa Filistin. Ebenezer adalah nama tempat kuno di Israel yang merupakan tempat pertempuran antara orang Israel dan Filistin. Berdasarkan akar kata Bapak Ibu Saudara, maka Ebenezer terdiri dari dua kata, yakni Eben artinya batu, Hezer artinya penolong. Jadi Ebenezer adalah batu penolong, batu yang didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesana sebagai batu peringatan untuk mengenang pertolongan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan. Dan dapat disimpulkan bahwa Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau saya bahasakan dalam bahasa saya saat ini, sampai hari ini Tuhan telah dan selalu menolong kita. Apa makna Ebenezer bagi kita orang-orang percaya? Jika Ebenezer itu bermakna sampai di sini Tuhan menolong kita, apa maknanya bagi kita orang Kristen yang hidup pada zaman ini? Makna yang pertama, kata Ebenezer membuat kita sadar akan dosa dan pelanggaran kita. Orang Israel dihajar oleh orang Filistin dan tabut Allah juga dirampas oleh mereka. Alasannya karena orang Israel berdosa dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka lebih suka menyembah Baal, bukan menyembah Allah yang benar. Dalam 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11 dijelaskan bahwa Israel mengalami kekalahan yang besar. Ada 30.000 orang gugur, termasuk dua anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, serta tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Tuhan juga dirampas oleh orang Filistin. Batu yang didirikan itu membuat kita sadar akan dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana orang Israel sadar bahwa mereka telah salah, mereka telah berpaling dari Allah yang benar. Dan ketika Allah menolong mereka,
Samuel mendirikan batu di antara Mispa dan Yesana, menyadarkan akan dosa dan pelanggaran orang-orang Israel. Yang kedua, makna Ebenezer bagi kita adalah Ebenezer membuat kita selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Samuel mengajak orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan sehingga orang Israel menang atas orang Filistin. Orang Israel menang bukan karena kekuatan mereka, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jadi batu yang didirikan oleh Samuel yang disebut Ebenezer itu membuat kita untuk selalu ingat akan pertolongan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa melewati tahun yang berat, tahun 2020, dan sampai hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ingatlah akan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, makna Ebenezer bagi kita adalah mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, tanda bahwa sendiri kita tidak mampu. Orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin karena mereka mengandalkan Tuhan. Ketika tabut Allah dirampas, orang Israel hidup tanpa pengharapan. Ketika kita hidup tanpa kehadiran Tuhan, kita juga seperti orang kehilangan pengharapan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan terbukti bahwa ketika orang Filistin kembali menyerang orang Israel, maka Samuel berseru kepada Tuhan. Orang Israel diajak untuk mengandalkan Tuhan, dan terbukti Tuhan menolong mereka. Tuhan membuktikan kasih sayangnya kepada orang Israel, dan mereka bisa menang mengalahkan orang-orang Filistin. Untuk membuktikan kemenangan itulah, maka Samuel mendirikan sebuah batu di antara Mispa dan Yesana. Dan tempat itu disebut Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan yang menolong kita. Jalani tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, tapi selalu ingat akan Dia. Sendiri kita tidak mampu melakukan apapun, tapi bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Pertolongannya selalu nyata bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.